He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita bertemu lagi dengan saya O'Neil dengan renungan harian sulung hari ini berjudul Sadar Trinitas dalam Keseharian. Nah, mungkin kita baca dulu ya ayat yang saya ambil itu dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ayat dari amanat agung Yesus, sebuah perintah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, yang saya mau tekankan di sini, kata baptis atau asal katanya baptizo itu adalah dari satu kata yang berarti pembasuhan atau pemandian. Gampangnya kita mikirnya mandi lah ya, gitu ya. Kalau saya pribadi, setelah saya mendalami ayat ini, saya melihat bahwa sebetulnya ini bukan soal sekedar baptis secara ritual yang kita lakukan di gereja. Ya, itu kita lakukan sekali kan dalam seumur hidup kita ya. Tapi saya lebih memaknai baptizo ini di dalam sifat yang repetitif. Artinya terus-terusan setiap hari kita dibasuh, baptizo, mandi ya. Kan kalau kita mandi kan kita nggak mungkin mandi cuma sekali kan. Kan tentunya kita mandi itu kan setiap hari berkali-kali. Kenapa? Karena kotoran-kotoran dari dunia itu datang lagi ke badan kita dan mempengaruhi kita. Kotoran-kotoran dunia itu secara budaya itu datang terus ke dalam pikiran kita, panca indera kita, itu mempengaruhi hati kita untuk kita bisa melihat Tuhan. Nah, jadi saya ingin memaknai mandi terus-menerus ini, pembasuhan hati ya, yang terus-menerus secara baptizo ini, tapi di dalam makna Trinitas. Artinya kita melihat Tuhan yang tiga pribadi, satu keberadaan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Nah, permasalahannya di mana ya? Kita kadang-kadang sebagai orang Kristen itu seringkali kalau soal doktrin ya pasti kita tahu lah, kata kesasi juga kita tahu bahwa kita ini adalah Allahnya Allah Tritunggal gitu. Nah, cuman permasalahannya gini, apakah itu sekedar di pengetahuan kita, sekedar tahu aja, atau Allah Tritunggal ini menjadi satu bagian dalam kehidupan kita sehari-hari yang terintegrasi dalam setiap jam, setiap menit dalam kehidupan kita. Itu hal yang berbeda, saudara-saudara. Jadi saya ingin mengangkat sebuah kata ya, yang sering digunakan zaman sekarang oleh motivator ataupun ya psikolog modern lah ya. Satu kata yang namanya mindfulness. Nah, mindfulness ini apa? Adalah satu konsep tentang kesadaran penuh gitu terhadap suatu hal gitu. Dan mindfulness ini dibangun pelan-pelan, kesadaran-kesadaran yang sedikit demi sedikit dibangun sampai kesadaran itu makin lama makin penuh. Nah, mindfulness ini penting sekali gini. Saya ingin mengajak kita sama-sama belajar untuk setiap hari itu kita dibaptis ya, dimandikan terus hati kita. Belajar untuk makin mindfulness terhadap konsep Allah Tritunggal ini. Sehingga Allah Tritunggal ini masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa jadi orang Kristen yang tahu Tuhan, tapi Tuhannya kadang-kadang bulat aja gitu. Kita nggak tahu secara detail setiap pribadi ini dan kita nggak tahu bagaimana cara menyeimbangkannya gitu. Kadang-kadang kita tahu Tuhan gitu. Bahkan dalam doa kita sebutnya Tuhan aja gitu. Tapi sebetulnya kalau kita tahu secara general aja itu nggak akan membuat karakter kita itu bertumbuh dan kita bisa ada pemulihan dalam hidup kita gitu. Sebagai contoh gini, kalau kita tentang Yesus saja. Nah, Yesus itu kenapa menjadi satu pribadi Allah Tritunggal yang penting? Karena Yesus itu adalah model nyata bagaimana kita hidup dan makin serupa dengan Tuhan. Nah, Yesus itu ada di dunia dalam sejarah, dia bisa kita lihat, kita tahu bahwa dia ada gitu. Nah, itu adalah satu model. Cuma pertanyaannya gini, apakah kekaguman kita saat ini sebagai orang Kristen itu benar-benar nomor satu yang paling kita kagum sosok manusia itu adalah Yesus? Kadang-kadang belum tentu loh, saudara-saudara. Kita bisa kagum sama sosok aktor, aktris gitu ya. Kita bisa kagum sama sosok pebisnis. Nah, kekaguman yang berlebihan, yang sangat besar itu dinamakan penyembahan, saudara-saudara. Jadi kalau kita kagum, pertanyaannya kita kagum dengan manusia yang lain atau kita kagum dengan Yesus sebagai manusia? Nah, itu aja sudah banyak
mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita, karakter kita, bagaimana kita hidup. Ya, itu baru Yesus ya. Nah, karakter yang kedua dari Allah Tritunggal, pribadi yang kedua adalah Allah Bapa. Nah, seringkali mungkin dalam teologi Western ya, teologi Barat, kita banyak sekali penekanan terhadap Yesus lebih banyak daripada penekanan terhadap Allah Bapa. Walaupun secara doktrinal kita seimbang, tapi secara gerejawi saya rasa dari teologi Barat itu penekanannya sangat berat ke sosok Yesus ya. Nah, kalau kita kenapa sih kita perlu untuk menekankan Allah Bapa? Karena gini, kalau kita cuma lihat Yesus aja, kita nggak lihat Allah Bapa, kita tuh nggak punya sense atau rasa bahwa kita ini di dalam sebuah keluarga. Karena katanya aja Allah Bapa, berarti ada Bapa, ada anak kan. Jadi kalau dalam hati kita gambar Tuhannya itu cuma Yesus, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang individualistis. Kita tidak akan membangun sense family gitu, sense keluarga dalam diri kita untuk bisa melihat sesama umat percaya itu adalah keluarga, anak-anak Tuhan gitu. Nah, ini saya bukan bicara tentang doktrin ya, kembali lagi kita bicara tentang apa yang ada di hati kita gitu. Bagaimana hati kita melihat Tuhan. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa secara konsep doktrin kita lengkap. Tapi belum tentu secara hati kita melihat Tuhan itu lengkap gitu. Nah, jadi kalau kita melihat Bapa itu penting sekali. Jadi banyak gerakan-gerakan di Amerika dan di Indonesia itu banyak anak-anak yang terpulihkan dari luka batin keluarganya karena mereka secara hati itu bisa melihat Allah itu sebagai Allah Bapa. Dan Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami apa? Bapa kami yang di surga. Nah, kenapa? Karena hal-hal kekecewaan terhadap orang tua, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, itu bisa dipulihkan loh. Kalau anak-anak itu, orang-orang Kristen itu bisa melihat Allah dari sudut bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya gitu. Nah, berarti kan ada sudut yang penting dari Trinitas itu, melihat Allah itu sebagai Allah Bapa. Ya, tadi udah tentang Allah anak yaitu Yesus, Allah Bapa, dan sekarang kita lihat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi ya, bukan energi ya saudara-saudara, pribadi. Jadi dia berkarakter dan dia adalah Tuhan juga gitu. Ini adalah karakter yang paling sering dilupakan gitu ya. Terutama di denominasi kita lah ya, sering dilupakan tentang Roh Kudus ya. Kita banyak penekanan juga banyakkan ke kata Tuhan Yesus gitu. Kita jarang sekali menekankan Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus kadang-kadang jadi konsep aja, nggak jadi kehidupan kita gitu. Nah, Roh Kudus ini apa sih yang bisa kita rasain? Salah satu ya, saya ini nggak bisa jelasin semua pengalaman dan perasaan yang terjadi di keseluruhan Allah Tritunggal, cuma beberapa contoh aja. Jadi kalau Allah Roh Kudus itu ada memberikan apa? Dia sebagai teman kita untuk menjalani kehidupan kita supaya makin kudus, pengudusan. Dia yang kasih kekuatan, dia kasih penghiburan, dia yang kasih arahan ke kita. Dia sosok pribadi loh, yang bisa kita sembah juga Allah Roh Kudus gitu. Nah, kemudian di dalam penderitaan. Nah, kalau saudara-saudara mengalami penderitaan, kalau kita mengalami masalah penderitaan, coba kita cek hati kita deh. Kita itu waktu ngalamin masalah atau penderitaan, itu kita ngerasanya sendirian atau ngerasanya berdua sama Tuhan? Nah, coba dicek hatinya ya. Soalnya kalau kita ngerasa bahwa kita sendirian dan Tuhan cuma ngeliatin dari jauh, nggak ngerasain penderitaan kita, kemungkinan kita kurang menghayati Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Artinya apa? Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, artinya dia menderita bersama dengan kita. Ngerasain kesakitan kita juga barengan sama dia gitu. Dia juga ngerasain segala sesuatu yang misalnya ada keadaan-keadaan yang menyudutkan, orang-orang yang menyudutkan, itu perasaan-perasaan sakit itu Tuhan juga rasain gitu. Sampai ke situ nggak pemahaman kita tentang Allah Roh Kudus, bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri kita ikut merasakan seluruh perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Nah, lihat ya, kalau kita hanya melihat cuman sekedar Tuhan dan bulat gitu, tapi kita nggak melihat satu persatu pribadinya dan kita tidak menghidupinya secara seimbang, itu akan mempengaruhi gaya hidup kita, perilaku kita, perkataan kita gitu. Satu kata yang paling saya ingat dari dosen saya, Ibu Rahmiati ya, dari saat itu, dia selalu bilang gini, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Jadi kalau kita kenal Tuhannya benar, kita kenal dirinya benar, kita tahu diri, relasi kita sama sesama itu juga benar gitu. Itu rumus yang sangat menurut saya sangat doktrinal dan sistematis ya. Karena kehidupan kita itu terbentuk, gaya hidup kita itu dari cara kita melihat Tuhan. Nah, kalau cara kita melihat Tuhan yang salah, kita nggak kenal diri dan kita nggak tahu diri. Jadi kebalikannya begitu. Nah, dalam konsep Trinitas ini, kita harus melihat Tuhan yang Trinitas, yang lengkap dan seimbang.
Jangan ditekan satu lebih dalam dari yang lain, karena Trinitas ini adalah keseimbangan gitu. Waktu kita kenal Tuhan yang Trinitas secara detail, kita akan kenal diri kita melalui kacamata Trinitas itu juga lebih detail. Kita bisa melihat diri kita lebih jelas di dalam kacamata Trinitas, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, waktu hubungan kita dengan Tuhan bisa dilihat dalam kacamata Trinitas, hubungan kita dengan manusia lain, waktu kita berinteraksi dengan seseorang atau berinteraksi dalam satu komunitas gerejawi, itu kita juga bisa melihatnya dalam kacamata Trinitas. Dan itu yang bisa membangun satu tubuh Kristus yang benar-benar utuh dan holistik dan tidak terpecah-pecah gitu. Kuncinya itu sebenarnya ada di Trinitasnya. Nah, kan gereja kita kan gereja yang am ini seluruh dunia ini kan denominasinya macam-macam ya. Nah, jadi ada satu tendensi yang saya lihat adalah gereja-gereja itu dengan denominasi-denominasi tertentu, termasuk denominasi kita ya, itu suka menekankan Allah Trinitas itu tidak seimbang. Ditekan salah satu itu lebih banyak daripada yang lain gitu. Contoh misalnya gini, ini namanya melihat Tuhan, tapi melihat Tuhan secara distorsi, sehingga perilaku-perilaku gerejawi dan segala satu tindakan tatanan sosial di dalam gereja itu akan menjadi tidak seimbang, karena kita ngelihat Allah Trinitasnya juga tidak seimbang gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah bias gitu. Kalau kita menekankan Yesus terlalu banyak, maka kita menekankan sudut individualistis, sudut manusianya, sudut di mana sudut komunalnya, sudut keluarganya itu akan hilang. Tetapi kalau kita menekankan Allah yang terlalu tinggi, Allah yang tinggi gitu, Allah Bapa, hanya menekankan Allah yang otoritas, maka kita akan terlalu menekankan sudut transenden dari Allah yang tinggi, yang mungkin kita lihat dari kacamata orang tua kita, Allah yang mungkin bosi, Allah yang hanya menjadi otoritas yang menyuruh, Allah yang transenden. Sehingga waktu kita menghayati cuma Tuhan dan Allah yang berotoritas, tapi dia tidak imanen turun ke bawah dan jadi sama-sama seperti kita, merasakan penderitaan kita, kita pun ke orang lain itu akan jadi transenden. Kita pun ke orang lain itu akan menjadi merasa lebih di atas orang lain, secara hati kita akan merasa superior. Nah, kenapa kita bisa lebih superior dari orang lain? Karena kita ngelihat Tuhannya juga superior. Ngelihat Tuhannya yang terlalu hanya transenden, hanya di atas otoritas, tapi nggak ngelihat Tuhan yang imanen di dalam Yesus dan Roh Kudus. Nah, kemudian kalau penekanan Roh Kudusnya terlalu dalam, terlalu banyak, tapi kita tidak seimbangkan dengan Bapa dan Yesus, maka kita akan merasa, Roh Kudus ada dalam diri kita, dan kita melihat bahwa Roh Kudus ini tanpa adanya Bapa dan Yesus itu akan menjadi liar. Roh Kudus itu kan menumbuhkan kita menjadi serupa Kristus. Tapi kalau misalnya kita penekanannya Roh Kudus doang, penekanan kepada keserupaan Kristusnya hilang, penekanan kepada Bapanya sebagai sense family-nya hilang, kita akan menjadi orang yang individualistis dan menjadi orang yang nanti sikap-sikapnya itu tidak makin mirip Yesus, karena penekanan cuma Roh Kudus, nggak ada Yesusnya gitu. Padahal kita kan hidup ini menjadi serupa Kristus melalui kekuatan Roh Kudus gitu. Jadi nggak ada pagernya, nanti jadi liar gitu. Nah, lihat ya, beberapa hal ini sehingga membuat kita ketidakseimbangan Trinitas ini dalam sebuah gereja itu menjadi satu perilaku individual atau perilaku gerejawi yang akhirnya menjadi culture yang tidak seimbang juga. Nah, penting banget saudara-saudara, kita tuh sadar Trinitas dalam keseharian. Artinya gimana? Jadi gini, hari ini misalnya, setiap jam, setiap waktu, kita itu selalu mikirin Allah Trinitas. Kita berhubungan terus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Jadi kita pikirkan terus, kita nggak bisa sebagai orang Kristen itu lepas dari Trinitas. Kalau kehidupan kitanya sekuler saja, terus kita di dalam jam-jam setiap jam waktu kita bekerja, kita di rumah, kita di gereja, kita nggak memikirkan Trinitas itu, kita akan kehilangan arah, saudara-saudara. Karakter kita makin nggak mirip sama Tuhan gitu. Nah, sebagai pertanyaan reflektif terakhir ya, jadi ingatlah, baptiso, mandi, artinya gini, kita berelasi terus dengan firman, mengenal Allah Trinitas itu dalam keseharian, kita interaksi terus ya, makin kenal, bukan sekedar tahu, makin kenal Allah Trinitas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita mungkin yang bisa kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ini, saudara-saudara. Mungkin pertama gini, coba saudara dan saya ya, kita sama-sama kita cek, waktu kita berdoa, itu kita sebutnya apa? Tuhan kan? Nah, kenapa kita nggak sebut Bapa? Nah, andai kata kita sebut Tuhan, coba cek dalam hati kita, itu Tuhannya tuh yang otoritasnya tinggi banget, seperti kayak Allah Bapa gitu, Allah gitu, yang tinggi banget, yang transenden, atau seperti Tuhan yang dekat gitu.
Yang mana itu? Waktu kita beribadah itu seperti lagi datang ke otoritas atau lebih seperti datang ke sahabat gitu? Nah, coba dicek waktu kita berdoa dan beribadah itu gambaran hati kita tentang Tuhan itu seperti apa? Jangan-jangan udah seimbang belum gitu? Nah, terus cek juga ya di dalam keseharian kita. Apakah kita terus mengingat-ingat Allah Trinitas itu di dalam keseharian kita? Kita terus bergaul dengan 3 pribadi ini dan menyadari bahwa 3 pribadi ini punya fungsi-fungsi yang sangat unik dalam membentuk karakter kita gitu, ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita melihat Tuhan yang nggak seimbang ya, kita coba deteksi ketidakseimbangannya di mana dan coba cek kira-kira karakter apa yang keluar dari melihat Tuhan yang tidak seimbang itu kita harus perlu cek. Jadi nanti kita pelajari lagi karakter Tuhan yang satu persatu sehingga kita jaga keseimbangan itu sehingga pada akhirnya kita bisa hidup makin lama makin serupa Kristus. Karena di dalam Yesus itu punya keseimbangan antara dirinya, Bapa dan juga Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar tentang Trinitas ya Bapa. Ajarkan kami tidak hanya sekedar tahu secara konsep dan doktrin, tapi bila kami semua anak-anak-Mu, murid-murid-Mu bisa belajar untuk menghidupi Allah Trinitas itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Trinitas itu menjadi interaksi kami dalam setiap jam, setiap waktu dalam kehidupan kami, sehingga kami makin kenal Engkau lebih detail, bukan kenal Engkau yang hanya cuman general dan umum saja, tapi biarlah kami lebih kenal Engkau, kami bisa lebih kenal diri kami sendiri di dalam kacamata Trinitas, dan juga kami bisa melihat sesama kami secara individu dan komunitas itu di dalam terang Trinitas-Mu ya Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Joy has come.